Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama mengenai analisis risiko dan permodalan di sektor perbankan pada Bank BSI. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Hafla Ratu Ainaya. Saya Hemalia Putri. Saya Sinta Sri Rajuki. Saya Lulu Febrianti. Saya Nabila Holia Putri. Selanjutnya adalah latar belakang. Perbankan di Indonesia berperan penting dalam ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi, meskipun berisiko menimbulkan dampak sistemik pada berbagai aspek. Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank syariah utama menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun menghadapi risiko seperti kredit, likuiditas pasar, dan operasional. Untuk mengelola risiko ini, BSI mengikuti standar internasional SNI ISO 31000/2018 dan menjaga rasio kecukupan modal atau CAR agar tetap stabil. Selanjutnya ada pun analisis risiko. Di sini tertera bahwa LCR dengan persentase 147,87%. Selanjutnya ada CAR yaitu 20,29%. Setelah itu ada BOPO 75,88% dengan risiko operasional 71,27%. Selanjutnya ada PDN 0,57% dengan risiko pasar 2,47%. Selanjutnya ada NPF 2,42% dengan risiko kredit 2,08%. Selanjutnya ada risiko kredit, yaitu risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Di Bank Syariah Indonesia atau BSI, risiko kredit terutama terkait potensi pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF. Untuk mengelola risiko ini, BSI menerapkan kebijakan ketat yang mencakup pemantauan dan pemulihan pembiayaan, strategi deteksi dini, dan diversifikasi portofolio pembiayaan. Rasio NPF dan Capital Adequacy Ratio atau CAR digunakan untuk menilai efektivitas manajemen risiko kredit. Penurunan NPF menunjukkan perbaikan kualitas pembiayaan. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, and threats. Strengths atau kekuatan pada analisis ini yaitu kebijakan dan prosedur yang ketat sejalan dengan prinsip syariah sangat mendukung pengelolaan risiko ini dan memperkuat posisi BSI dalam menghadapi tantangan di sektor pembiayaan. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Perubahan ekonomi yang cepat seringkali sulit untuk dipantau secara tepat waktu, yang dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam mengambil tindakan preventif. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. BSI memiliki peluang besar untuk memperluas pembiayaan ke sektor-sektor yang dianggap rendah risiko. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Fluktuasi dalam ekonomi global dapat berdampak signifikan pada kemampuan nasabah dalam melunas. Selanjutnya ada analisis rasio dari risiko kredit. Rasio yang pertama itu ada rasio non-performing financing atau NPF. Penurunan NPF dari 2,42% pada tahun 2022 menjadi 2,08% pada tahun 2023 menunjukkan efektivitas strategi BSI dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Ini mencerminkan ketahanan bank terhadap potensi kredit bermasalah yang lebih baik. Rasio yang kedua ada capital adequacy ratio atau CAR. Peningkatan CAR dari 20,29% menjadi 21,4% pada 2023 menunjukkan bahwa BSI tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga meningkatkan daya tahan terhadap potensi kerugian kredit
Hal ini menandakan bahwa bank memilih buffer yang cukup untuk menghadapi guncangan finansial yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada model risiko dari risiko kredit. Model yang pertama adalah stress test. Melalui simulasi stres, BSI dapat mengevaluasi ketahanan portofolio pembiayaan terhadap berbagai skenario ekonomi ekstrim seperti perubahan suku bunga atau inflasi yang drastis. Proses ini memastikan bahwa BSI siap menghadapi berbagai guncangan ekonomi yang dapat memenuhi kinerja keuangannya. Model risiko yang kedua ada waitlist tool and rescue tool. Dengan menggunakan waitlist tool, BSI dapat memantau nasabah yang berpotensi bermasalah lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat diambil sebelum masalah berkembang. Rescue tool juga memberi dukungan dalam restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang berisiko, mengurangi kemungkinan kredit bermasalah, dan menjaga kesehatan portofolio pembiayaan bank. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga pasar termasuk perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga surat berharga. Di BSI, risiko pasar dapat diminimalisir melalui diversifikasi instrumen keuangan, penggunaan metode value at risk atau VaR, dan pengaturan posisi devisa net open position atau NOP. Meskipun diversifikasi membantu mitigasi risiko, bank tetap terpapar pada fluktuasi pasar yang berada di luar kendali mereka. BSI mengelola risiko ini dengan menerapkan limit internal dan meningkatkan likuiditas serta rasio modal yang menahan potensi kerugian dari risiko pasar. Berikut analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Diversifikasi instrumen. BSI memiliki kekuatan dalam diversifikasi instrumen keuangan yang mencangkup surat berharga, pasar uang atau valuta asing, dan emas. Diversifikasi ini membantu bank dalam mitigasi risiko, mengurangi dampak negatif fluktuasi harga di pasar. Yang kedua, prinsip manajemen risiko yang kuat. Struktur manajemen risiko yang lebih baik di BSI ditunjang oleh segregasi tugas antara front office, middle office, dan back office, memperkuat kemampuan bank dalam memantau dan mengelola risiko secara efektif. Penggunaan metode value at risk atau VaR. Metode VaR memungkinkan BSI untuk mengukur potensi kerugian maksimum yang penting untuk mengelola exposure risiko yang lebih tepat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ketergantungan pada fluktuasi pasar. Meskipun memiliki portofolio yang beragam, BSI tetap sangat terpengaruh untuk fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang berada di luar kendali mereka. Yang kedua, batasan limit internal. Kebijakan limit trading yang ketat dapat membatasi fleksibilitas BSI dan dalam pengembalian keputusan investasi, terutama dalam situasi pasar yang tidak menentu. Selanjutnya ada opportunis atau peluang. Pengembangan sistem manajemen risiko. BSI dapat mengeksplorasi lebih lanjut pengembangan sistem manajemen risiko dan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan risiko. Selanjutnya peningkatan kesadaran pasar. Meningkatnya kesadaran investor terhadap risiko pasar menawarkan kesempatan bagi BSI untuk memanfaatkan instrumen keuangan yang lebih inovatif. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Fluktuasi ekonomi global, ketidakpastian ekonomi global dapat memberi dampak negatif terhadap pasar valuta asing dan nilai harga surat berharga yang dimiliki oleh BSI. Selanjutnya regulasi yang ketat.
perubahan regulasi yang mendadak dapat menjadi tantangan bagi BSI, mengharuskan bank untuk terus beradaptasi dengan ketentuan hukum yang baru. Berikutnya ada analisis rasio. Yang pertama ada net open position atau NOP, posisi devisa neto atau PDN BSI tercatat sebesar 2,47%, menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola risiko nilai tukar secara efektif yang penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Yang kedua ada capital adequacy ratio atau CER. CER BSI mencapai 21,04% pada tahun 2023. BSI jauh melampaui regulasi minimum 100%, 100% modal yang cukup untuk menyerap kerugian akibat risiko pasar. Meningkatkan CER mencerminkan pengelolaan risiko yang baik. Berikutnya ada liquidity coverage atau ratio atau LCR. LCR mencapai 147,87%. BSI jauh melampaui regulasi minimum 100% yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengalami kesulitan finansial. Next-nya ada model risiko atau value at risk atau VAR. VAR adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum portofolio dalam periode tertentu. Next-nya ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kegagalan sistem internal, proses, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank. Pengendalian rasio operasional BSI dilakukan melalui pemantauan internal yang ketat, pemisahan tugas, pelatihan, dan audit rutin. Rasio BOPO, beban operasional terhadap pendapatan operasional, mencerminkan efisien operasional dan penurunan rasio. Ini menunjukkan peningkatan dalam manajemen biaya operasional yang mendukung keberlanjutan bank. Next. Ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Pertama, pengendalian yang efektif. BSI memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan struktur organisasi yang jelas, yang memungkinkan pengelolaan risiko yang efisien. Yang kedua, ada peningkatan efisien operasional. Penurunan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO menunjukkan pengelolaan biaya yang lebih baik, mencerminkan efisien operasional yang meningkat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, ketergantungan pada teknologi. Tingginya ketergantungan pada sistem dan teknologi informasi menjadikan BSI rentan terhadap kegagalan teknis yang dapat mempengaruhi operasional. Keduanya ada kesalahan manusia. Risiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dapat terjadi sehingga memerlukan perhatian khusus untuk mitigasi melalui pelatihan yang memadai dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada investasi dalam teknologi baru. BSI memiliki peluang untuk berinvestasi dalam teknologi terbaru yang dapat meningkatkan pengelolaan risiko dan efisien operasional. Yang kedua ada pengembangan layanan dan produk. Pemanfaatan data analitik untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk sehingga dapat memperkuat posisi pasar BSI di industri perbankan syariah. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada risiko eksternal, ancaman dari kejauhan luar seperti bencana alam atau serangan siber yang dapat mengganggu kelancaran operasi bank. Yang kedua ada persaingan yang meningkat, tekanan dari kompetitor di sektor perbankan syariah yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan pangsa pasar BSI. Selanjutnya ada analisis rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Rasio BOPO BSI menunjukkan penurunan dari 75,88% pada tahun 2002 menjadi
71,27% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional, serta keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya dan mengendalikan biaya yang mendukung pertumbuhan keberlanjutan saat persaingan ketat. Next, modal risiko. Pertama itu ada pengendalian internal. BSI menerapkan pemisahan tugas yang jelas, audit yang rutin, dan pembentukan posisi senior operasional risk atau SORH untuk mengkoordinasikan manajemen risiko. Berikutnya ada analisis risiko produk baru. Melalui analisis risiko terhadap produk baru dan menetapkan business continuity management atau BCM, memastikan kelangsungan layanan dan mengelola risiko operasional secara lebih efektif. Next-nya ada evaluasi permodalan, di mana evaluasi permodalan Bank Syariah Indonesia atau BSI dalam laporan tahun 2023 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan berikutnya adalah analisis dari data tersebut. Analisis data evaluasi permodalan Bank Syariah atau BSI. Yang pertama itu ada komponen modal, di mana peningkatan yang signifikan pada modal inti 1 dari 31,23 triliun pada tahun 2022 menjadi 36,10 triliun tahun 2023, meningkat sebesar 15,56%. Modal implitir yang kedua juga mengalami peningkatan dari 1,88 triliun menjadi 2,2 triliun. Berikutnya ada total modal. Total modal BSI juga meningkat dari 33,11 triliun pada tahun 2022 menjadi 38,12 triliun pada tahun 2023, naik sebesar 15,12%. Selanjutnya, aset tertimbang menurut risiko atau ATMR. Yang pertama itu risiko kredit meningkat dari 129,73 triliun pada tahun 2022 menjadi 145,8 triliun di tahun 2023. Yang kedua itu ada risiko operasional meningkat dari 306,18 miliar pada tahun 2022 menjadi 1,64 triliun di tahun 2023. Selanjutnya itu risiko pasar meningkat dari 33,12 triliun menjadi 34,40 triliun di tahun 2023. Selanjutnya itu ada rasio kecukupan modal. Yang pertama itu rasio kecukupan modal untuk risiko kredit, yaitu meningkat dari 25,52% di tahun 2022 menjadi 26,27% di tahun 2023. Yang kedua itu ada rasio kecukupan modal untuk risiko kredit dan operasional meningkat dari 20,33% menjadi 25,98%. Selanjutnya itu rasio kecukupan modal minimum atau CIR meningkat dari 20,29% di tahun 2022 menjadi 21,4% di tahun 2023. Next. Selanjutnya ada rekomendasi untuk manajemen bank dalam mengelola risiko dan permodalan. Yang pertama itu ada peningkatan sistem identifikasi dan monitoring risiko. Alat deteksi dini yaitu tingkatan sistem monitoring dengan teknologi seperti analitik, data, dan AI untuk mengidentifikasi risiko. Yang kedua itu ada pelatihan karyawan dengan menyelenggarakan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko. Yang kedua itu ada diversifikasi portofolio pembiayaan. Yang pertama itu ada pengurangan konsentrasi risiko, yaitu diversifikasi pembiayaan ke berbagai sektor. Yang kedua itu ada ekspansi ke sektor baru, yaitu pertimbangan sektor-sektor berisiko rendah seperti UMKM. Yang ketiga itu ada peningkatan model manajemen risiko. Yang pertama itu dengan melakukan stress testing rutin, yaitu melakukan simulasi stres secara berkala. Yang kedua itu ada
watchlist tools, yaitu menggunakan alat pemantauan nasabah untuk deteksi resiko yang lebih dini. Next. Selanjutnya itu ada optimalisasi pengelolaan modal. Yang pertama itu dengan mempertahankan CR yang sehat. Jadi harus pastiin CR itu di atas minimum regulasi untuk menjaga stabilitas finansial. Yang kedua itu manajemen ATMR dengan melakukan tinjauan rutin terhadap ATMR sesuai dengan profil resiko. Selanjutnya itu ada perbaikan sistem pengendalian internal. Yang pertama itu audit dan evaluasi rutin. Melakukan audit internal secara rutin untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko. Yang kedua itu risk dan control self assessment atau RCSA, itu dengan menerapkan RCSA untuk penilaian risiko oleh karyawan. Yang terakhir itu ada adaptasi terhadap perubahan regulasi. Yang pertama itu ada tim kepatuhan, membentuk tim untuk memantau perubahan regulasi. Yang kedua itu kebijakan responsif, yaitu mengembangkan kebijakan yang dapat beradaptasi cepat dengan regulasi baru. Next. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini yaitu analisis risiko di Bank Syariah Indonesia atau BSI menunjukkan bahwa manajemen risiko yang sistematis dan efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional bank. Melalui pendekatan yang berstruktur, BSI mampu mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai risiko, termasuk risiko kredit, pasar, dan operasional. Peningkatan dalam komponen modal dan rasio kecukupan modal juga mencerminkan kemampuan bank. Selain itu, analisis SWOT menunjukkan kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan BSI sekaligus memperlihatkan kelemahan dan ancaman yang perlu dikelola dengan hati-hati. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.